Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswal dari kelas A1. Saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar penjas. Yang pertama, pengertian penjas. Pendidikan jasmani atau penjas adalah suatu proses pendidikan manusia secara individu atau anggota masyarakat, dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan watak. Yang kedua, pengertian penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan jasmani dan pembinaan pola hidup sehat. Yang ketiga, makna penjas. Yang pertama, merupakan pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua, menjadi tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, pentingnya penjas. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak dan gerak. Yang kedua, mengenalkan anak pada potensi dirinya dan lingkungan. Yang selanjutnya, ruang lingkup penjas. Yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan sikap tubuh. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas gerak ritmis. Yang kelima, aktivitas air. Yang keenam, pendidikan luar kelas. Yang ketujuh, pendidikan keselamatan dan kesehatan. Yang kedelapan, pendidikan karakter. Selanjutnya, fungsi penjas. Bagian A, aspek organik atau perkembangan struktur dan fungsi tubuh. Bagian 1, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. Bagian B, aspek neuromuskuler dan psikomotor atau keterampilan gerak. Yang pertama, mengembangkan keterampilan lokomotor. Yang kedua, mengembangkan keterampilan non-lokomotor. Bagian C, aspek perseptual atau keterampilan penalaran. Mengembangkan keterampilan isyarat dan membedakan isyarat yang berhubungan dengan tempat atau ruangan dalam mengenali objek. Bagian D, aspek kognitif atau keterampilan berpikir. Mengembangkan kemampuan pengetahuan dan membuat keputusan serta memahami peraturan permainan. Bagian E, aspek afektif atau keterampilan sikap mental, sosial, dan emosional. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan orang lain dan belajar berkomunikasi. Pertemuan kedua, definisi penjas. Yang pertama, pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, dan keterampilan berpikir keras. Kedua, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik. Ketiga, pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan dan kebugaran jasmani. Hakikat penjas. Bagian A, pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kepekaan sosial yang kooperatif. Bagian B, dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik, dan strategi permainan olahraga. Tujuan penjas. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan. Bagian A, mengetahui makna sikap tubuh yang baik. Bagian B, mengetahui fungsi tubuh yang baik. Yang kedua, ranah afektif atau perasaan. Bagian A, berkeinginan untuk sehat. Bagian B, membutuhkan latihan jasmani agar bugar. Yang ketiga, ranah psikomotor atau keterampilan gerak. Kemampuan berjalan, berlari, dan duduk yang baik. Selanjutnya, menguasai cabang olahraga. Tujuan penjas selanjutnya adalah perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh.
perkembangan mental emosional, perkembangan neuromuskular. Ciri-ciri pendidikan jasmani yaitu pertama, pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan atau di sekolah. Yang kedua, pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis, smash, operan, dan lain-lain. Adapun materi pertemuan ketiga yaitu landasan falsafah Penjas. Filsafat adalah cinta kebenaran atau love of wisdom, yang artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka. Selanjutnya, 4 tingkatan pengetahuan. Yang pertama, tingkatan emosional atau tidak kritis. Yang kedua, tingkatan faktual atau emosional. Yang ketiga, explanatory atau theoretical. Yang keempat, tingkatan filosofis. Selanjutnya, komponen utama filsafat. Yang pertama, metafisika, menjelaskan tentang prinsip atau keberadaan. Yang kedua, epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas, dan macam-macam pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi atau kaji nilai. Keempat, etik, bagian aksiologi yang lebih individual. Kelima, logika atau langkah-langkah berpikir yang mendapatkan gagasan atau fakta. Keenam, estetika, bidang gerapan untuk menentukan kriteria keindahan. Selanjutnya, beberapa aliran filsafat dalam Penjas. Yang pertama, idealisme. Bagian A, Penjas tidak hanya melibatkan fisik tapi pikiran. Bagian B, Penjas merupakan pusat berbagai gagasan. Bagian C, guru harus menjadi model bagi siswa. Kedua, realisme. Bagian A, Penjas ditujukan untuk kehidupan. Bagian B, kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas. Ketiga, naturalisme. Bagian A, aktivitas fisik bersifat fisik semata. Bagian B, hasil belajar diperoleh melalui aktivitas diri. Keempat, eksistensialisme atau keadaan modern. Bagian A, kebebasan memilih. Bagian B, harus banyak variasi aktivitas. Kelima, humanisme. Bagian A, menempatkan nilai berdasarkan kemanusiaan dan individual. Bagian B, menyelesaikan pembelajaran secara inovatif. Selanjutnya, filsafat modern dan tradisional. Yang pertama, modern. Bagian A, terpusat pada anak. Bagian B, atmosfer belajar toleran. Bagian C, lingkungan sekolah yang menyenangkan. Yang kedua, tradisional. Bagian A, terpusat pada guru. Bagian B, atmosfer belajar kaku. Bagian C, lingkungan sekolah yang kaku. Selanjutnya, pertemuan keempat. Dasar psikologi Penjas dimaksudkan untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar Penjas berjalan efektif. Adapun ke kelompok dari teori belajar, yang pertama, teori koneksionisme, yaitu teori koneksionisme dari Thorndike. Bagian A, belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respon. Bagian B, keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respon yang sesuai. Yang kedua, teori kontinuitas dari Guthrie, yaitu kontinuitas atau hubungan, artinya suatu respon yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulangi kapanpun respon yang sama muncul kembali. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, kedewasaan. Yang ketiga, perbedaan individu atau talent.
Selanjutnya, kedewasaan tahap pertumbuhan individu atau talent. Yang pertama, tahap peresaan gerak, yaitu dari 0 sampai 2 tahun, berfungsi otot-otot dan indera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.